Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Roy. Hari ini kita akan membahas soal pola bilangan yang ada di buku BSE. Yang kita bahas pertama kali adalah ayo kita berlatih 1.1. Nah, di sini di 1.1 ada sekitar 8 soal. Tetapi ini nanti hampir sama ya. Sebelum kita bahas beberapa soal dari 1.1, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Kalau kita lihat di sini, 8 soal ini ada beberapa yang sama ya. Seperti tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Kemudian di sini sama, tapi jumlahnya 150 ya. Nanti coba yang kita kerjakan nomor 1, nomor 2, 3, nomor 4 beda ya. Kalau ini genap, ini ganjil. Berarti 1, 4, ganjil. Dapatkah kalian 7 dan 8 setipe tapi tidak sama dengan 1 sama 4? Berarti yang kita kerjakan hari ini adalah nomor 1, nomor 4, nomor 7. Seperti yang dibilang Pak Roy kemarin bahwa jika nanti ada kesulitan di nomor yang lainnya bisa komentar di bawah. Kemudian nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Next kita baca pertanyaannya nomor 1. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Nah, kalau kalian baca materinya sebelum ada latihan 1.1 ini, maka di situ diarahkan bahwa kita pakai pola. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Jadi suku pertama ini ada, kita anggap aja bilangan genap berurutan, berarti kita mulai dari 22 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6. Nah, ini jawabannya adalah 12 ya, 10, 12. Kemudian suku kedua nanti berarti kita mulai dari 4, karena yang pertama kan urut kan ya, setelah 2 berarti 4 tambah 6 tambah 8. Ingat bilangan genap ya, bilangan genap berurutan. Kalau kita tambah 10, 18. Kemudian suku ketiga nanti berarti setelah 4 berarti 6 tambah 8 tambah 10. Ini berarti 8 tambah 6 14, 24 ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ternyata bedanya adalah 12 ke 18. Ini adalah bedanya ditambah dengan 6. Ini juga gitu ditambah dengan 6 dan seterusnya ya. Nah, karena yang diminta adalah jumlahnya sama dengan 90, maka nanti kita tambahkan 6 terus saja ya. Jadi ini kita tambahkan dengan 6 sampai ketemu 90. Jadi 24 tambah 6 30 ya. Tambah 6 36 tambah 6 42 tambah 6 42 tambah 6 48 ya. Kemudian tambah 6 54 sebentar 54 ditambah 6 60 ya. 66 tambah 6 lagi masih kurang ya. Oke. 66 tambah 6 72 tambah 6 78 ya. 78 tambah 6 84 tambah 6 sekali lagi 90. Nah, ini adalah cara yang direkomendasikan sama buku BSE ini ya. Jadi ini ada berapa berarti? Berarti ini urutan ke 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 72 ya. 11, 72 ya. 11, 12, 13, 14. Berarti urutan ke-14. Ini adalah U ke-14 gitu. Urutan U ke-14. Nah, kalau urutan U ke-14, maka nanti ini harus kita lihat polanya. Jadi kalau kita belajar pola, maka kita harus lihat polanya secara global. Di sini kita tahu bahwa kalau U1, maka nanti di sini jadi
2. Kalau U2 jadi 4. Kalau U3 jadi 6. Seperti 2 kalinya ya. Maka nanti di sini kalau U14, maka nanti jadi 14 kalikan 2 yaitu 28 ditambah bilangan genap berikutnya adalah 30 ditambah dengan bilangan genap berikutnya adalah 32. Maka yang dimaksud adalah bilangan itu adalah 28, 30 dan 32. Nah, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Yang dimaksud adalah 28 ditambah 30 ditambah 32. Itu jawabannya. Ini adalah cara yang direkomendasikan sama buku yang ini. Sebelum kalian mengerjakan latihan 1-1 itu ada penjelasan seperti ini. Nah, Pak, apakah ada cara lainnya? Oke, ada beberapa versi sebenarnya. Saya coba cara kedua ya. Cara kedua ini adalah kita misalkan bahwa X. Kita misalkan di sini adalah X ini adalah bilangan genap. Berarti bilangan genap berikutnya X tambah 2. Nah, kenapa kita tambah 2? Karena bilangan genap kan selalu selisih 2 kan ya. Misalkan katakan di sini 28, berarti kalau ditambah 2 30, kalau ditambah 1 nanti 29, nanti bilangan ganjil dong ya. Nah, supaya ketemu bilangan genap semua berarti X plus 2 sama X plus bukan 3 ya, hati-hati, plus 4. Nah, kita misalkan seperti ini. Maka ini adalah 3 bilangan genap secara berurutan. Kemudian kalau kita jumlah tadi kan pertanyaannya kalau dijumlah sama dengan 90, berarti X ditambah dengan X plus 2 ditambah dengan X plus 4 ini sama dengan 90. Nah, kemudian X tambah X tambah X berarti 3X, 2 tambah 4 6, tambah 4 6, kita kerjakan pelan-pelan ya. Kemudian 3X sama dengan 90, 6 nya pindah ke kanan jadi min 6, berarti 3X sama dengan 84 ya. Berarti X nya sama dengan 84 bagi 3. 84 bagi 3 ada 28 ya, 28. Nah, X nya 20. Nah, kalau X nya 28 kita kembalikan ke sini. Oh, tadi yang dimisahkan adalah X yaitu 28, kemudian X tambah 2, 28 tambah 2 yaitu 30, kemudian 28 tambah 4 yaitu 32. Maka jawabannya adalah 28, 30, 32. Nah, seperti itu. Ya, mudah ya. Matematika mudah merakyat. Oke. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa harus X? Misalkan, boleh nggak saya misalkan mulainya X plus 2? Nah, di sini tidak ada masalah sebenarnya. Kalian misalkan X plus 2 juga nggak masalah. Misalkan di sini cara 2, cara 3 ya, tapi hampir sama sebenarnya dengan cara ini. Cara 3 dan cara 2 ini hampir sama, cuma perbedaannya di pemisalan. Mungkin ada yang bingung, kenapa harus X plus 2 dan X plus 4? Apakah pakai pemisalan yang lain apa tidak bisa? Bisa sebenarnya. Jadi misalkan aja ini tadi kan X, maka karena ini bilangan genap, maka saya mulai dari X plus 2, kemudian X plus 4, kemudian X plus 6 berarti ya. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Kita coba ya. Berarti X plus 2, X plus 2 kita tambah dengan X plus 4 tambah dengan X plus 6, ini nanti hasilnya adalah 90 ya. X berarti 3X, 4, 6, 10, 12 sama dengan 90. Berarti 3X sama dengan 90 dikurangi 12. Pelan-pelan aja, 90 dikurangi 12. Berarti 3X sama dengan 8 ya. Ini ada 8 kurangi 1, 78. X-nya sama dengan 78 dibagi dengan 3, 26. Tuh, Pak, jawabannya beda. X-nya 26. Iya, X-nya yang 26. Tetapi di sini pemisalannya siapa ya? Di sini kan pemisalannya yang ini kan. Maka nanti kita kembalikan dulu ke pemisalan. Berarti X-nya adalah 26 ya. 26 tambah 2 berarti 28. Kemudian ditambah 4 berarti 30, ditambah 6 berarti 32. Nah, nanti sama jawabannya. Ya, pakai pemisalan apapun nanti salah. Nah, saya ulang lagi ya, maaf ya. Ada 28 kehapus tadi, 30 sama 32.
2. Jadi pakai pemisalan yang di awal tadi sebenarnya bisa pakai x plus 2 x plus 4 atau x plus 2 x plus 4 x plus 6. Asalkan ini boleh, yang nggak boleh itu seperti ini misalkan kayak cara kedua yang awal ini x kemudian x plus 1, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena selisihnya harus 2, karena bilangan genap itu kan selisihnya 2 ya. Oke. Seperti itu ya, matematika mudah merakyat. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Next ke nomor 4. Nomor 4 ini hampir sama, hanya saja dibalik. Tadi genap, sekarang ganjil. Tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Sama sebenarnya ya caranya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya, barangkali bermanfaat. Nanti kalau ada kesulitan yang lain bisa komentar di kolom komentar sehingga nanti saya bisa membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nomor 4. Jadi nomor 2, 3 ini nggak saya kerjakan, dibuat latihan di rumah. Kerjakan karena caranya hampir sama, bisa pakai cara 1, cara 2 atau cara 3. Oke. Nomor 4. Tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 45. Ini saya kerjakan versi di buku BSI dulu ya. Jadi langkah pertama adalah kita nulis U1-nya itu kalau ganjil berarti 1 tambah 3 tambah dengan 5, 8, 9 ya. Kemudian kalau U2 3 tambah dengan 5 tambah dengan 7, 8, 7, 15. Kemudian kalau U3 5 tambah 7 tambah 9. Di sini 9 tambah 7 16, 16 tambah 5 21. Oke, kita lihat bedanya. Bedanya di sini 6 ke 15 6. Oke. Jadi bedanya sama, hanya saja di sini bilangan ganjil ya. Nah, kita tambah 6 aja sampai ketemu 45. Oke. Ini kayaknya nggak banyak kalau 45 ya. 21 tambah 6 20. 21 tambah 6 27 ya. 27 tambah 6 7 tambah 6 33 tambah 6 39 ya. Tambah 6. Nah, ini sudah ketemu 45. Sama kita menafsirkannya adalah dia suhu ke berapa? Suhu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini nanti adalah suhu ke 7. Suhu ke 7 kita lihat polanya. Di sini polanya adalah kalau 1 tetap 1 ya. Kalau 2 3 ya. Kalau 3 5. Nah, ini bagaimana? Jadi dikalikan 2 dikurangi 1 ya. Coba. 1 kali 2 dikurangi 1 1. Kalikan 2, 4, dikurangi 1, 3. Kalikan 2, 6, dikurangi 1, 5. Berarti nanti di sini sama. Dikalikan 2, yaitu 14, dikurangi 1. Jawabannya adalah 13. Bisa dipahami ya? Dikalikan 2, dikurangi 1. Berarti bilangannya dimaksud adalah 13, ditambah 15, ditambah dengan 17. Kalau masih kurang yakin bisa dicek 17 dengan 13, 10, 20, 30, 45. Cocok ya? Oke. Jawabannya adalah 13, 15, 17. Nah, seperti itu ya. Kemudian pakai cara kedua, cara ketiganya nggak usah saya kerjakan ya karena hampir sama. Kalau pakai cara kedua bagaimana? Cara kedua yang Pak rekomendasikan adalah kita misalkan yaitu bilangannya adalah sama, yaitu x plus 2 sama x plus 4. Loh, Pak, misalnya kok sama? Iya, tapi kita memisahkan bahwa x itu adalah bilangan ganjil. Beda. Oke. Kita ini ya. Hapus dulu. Nah, langsung kita kerjakan. Berarti di sini kita jumlah x ditambah dengan x plus 2 ditambah dengan x plus 4 ini harus sama dengan 45. 3x 4 tambah 2 6 sama dengan 45, berarti 3x sama dengan 45 dikurangi 6. 45 dikurangi 6 berarti x nya
45 dikurangi 6 berapa? 39 ya. 39 dibagi dengan 3, X-nya ketemu 13. Nah, nanti sama ya. Kita kembalikan, X-nya 13, berarti jawabannya nanti adalah 13, 15 sama 17. Ini adalah 3 bilangan yang dimaksud. 3 bilangan ganjil berurutan. Nah, bisa difahami ya. Oke, matematika mudah merakyat. Oke. Nomor 1, nomor 4 sudah. Nomor 5, nomor 6 hampir sama dengan nomor 4, bisa dicoba di rumah. Nah, yang terakhir kita kerjakan nomor 7. Oke. Nomor 7 kita kerjakan, kita hapus dulu. Ingat ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pantau terus. Ini nanti Pak Roy akan berusaha untuk membantu menjelaskan karena ini lagi PPKM, sehingga nanti kalian belajar di sekolah mungkin belum maksimal, bisa lihat di channelnya Pak Roy. Oke, nomor 7, dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000? Oke, sebenarnya ini ada 2 cara. Pak Roy bisa lihat ini nih, sudah ketemu jawabannya secara langsung. Cuma saya kasih manualnya dulu ya. Jadi kita nggak usah pakai cara yang pertama tadi, kita langsung pakai cara yang kedua. Di sini kita misalkan bahwa nomor 7 ya, kita misalkan bahwa X itu adalah bilangan ganjil. X ini adalah bilangan ganjil. Oke. Maka nanti setelah itu X plus 2 sama X plus 4 sama kayak tadi ya. Nah, kemudian kita jumlahkan X ditambah dengan X plus 2 seperti tadi caranya. X plus 4 sama dengan ini 12.000. Nah, X berarti 3. X plus 4 tambah 2, 6, 12.000. Maka 3X sama dengan 12.000 dikurangi dengan 6. 3X sama dengan berapa ini? 11.994. Berarti X-nya sama dengan 11.994 dibagi dengan 3. Nah, kita bagi dulu pakai parakapit biasa ya. Kita hapus dulu ya. Sebenarnya ini sudah ketebak kok jawabannya. Cuma ini kita pakai manualnya dulu ya. Berarti 11.994 ya. 994 ya. Oh, tulisannya. Mohon maaf ya, tulisannya lumayan bagus. Dibagi dengan 3. 3 kali berapa? Ada 11. 3 kali 3, 9. Kemudian muncul 29. 3 kali 8. Coba 3 kali 9. 3 kali 9 ya. 3 kali 9 di sini adalah 27. Kemudian 9, 3 kali 9 lagi 27. Ada 2, 4, 8. Nah, oke, berarti jawabannya adalah ini 24 ya. Maka 3998. Nah, kalau kita kembalikan ke soalnya, nah, di sini kita kembalikan X-nya adalah ini, maka X yang dimaksud adalah 3998, kemudian ditambah dengan 2, 3998 tambah 2, oh 400 ya, 4000 ya, tambah 2, 4000, kemudian 4002. Nah, kalau masih belum yakin, nanti kita tambahkan. Ini kita tambahkan semuanya ya. Jadi 2-nya pindah ke sini jadi 4. 4 kali 3, 12.000 ya. Cocok ya. Nah, seakan-akan ini tidak ada yang salah ya. Kira-kira apa yang kurang tepat? Nah, ada yang bisa nebak? Jadi yang diminta apa tadi? Dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil? Yang ketemu adalah bilangan genap. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini ganjil. Bisa dipahami ya, ini ganjil, ini yang ketemu adalah bilangan genap. Artinya apa? Berarti kita tidak bisa menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000. Jadi pertanyaannya kan, ini kan dapatkah? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, gitu, tidak. Bukan iya ya. Jadi ini bukan jawabannya ya. Jadi saya lagi, ini bukan jawabannya. Karena apa?
Karena X-nya ketemu genap, sementara yang diminta adalah ganjil. Maka jawabannya adalah bukan dapat, tetapi tidak dapat. Kita tidak bisa menemukan 3 bilangan ganjil yang jumlahnya 12.000. Nah, sebenarnya di awal sudah saya singgung bahwa ini sebenarnya sudah ketebak di awal. Jadi gini, cara menebaknya gini. Ini harus benar-benar, ini harus paham pola memang ya. Jadi kan 3 bilangan ganjil, jadi saya anggap aja gini. Bilangan ganjil ditambah dengan ganjil ditambah dengan ganjil, kan gini ya urutan. Nah, ganjil ditambah ganjil ini nanti pasti jawabannya adalah genap, pasti. Kemudian genap kita tambahkan dengan ganjil, di sini pasti adalah ganjil. Artinya apa? Kalau pertanyaannya adalah dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena 3 bilangan ganjil yang kita jumlahkan, jadi karena 3 bilangan ganjil yang kita jumlahkan itu pasti hasilnya adalah ganjil, bukan genap. Nah, 12 ini kan genap. Jadi tanpa proses panjang tadi itu udah kita bisa jawab berarti. Kenapa? Ganjil tambah ganjil itu jawabannya pasti ganjil, bukan genap. 12.000 adalah genap, otomatis tidak bisa. Bisa didengar ya, saya kasih contoh misalkan acak ya, 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 ganjil tambah ganjil genap ya, 4 tambah 5 yaitu 9. Nah, ini pasti ganjil jawaban terakhirnya. Nah, itu alasan, atas dasar itulah kita maka bisa menjawab secara langsung bahwa nomor 7 ini kita tidak dapat menentukan 3 bilangan ganjil yang berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000. Nah, bisa difahami ya, matematika mudah rakyat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.